Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang terhormat para bapak dan ibu guru MI Literasi Miftahul Huda, anak-anakku sekalian, siswa-siswi peserta literasi Ramadan dalam bingkaian pesantren Ramadan yang dilaksanakan hari ini memasuki hari yang kelima. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Yang kedua, kita memohon kepada Allah semoga selama bulan suci Ramadan ini sholat kita, puasa kita, doa kita, dan semua ibadah kita dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini memasuki hari kelima. Allah melimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kegiatan literasi Ramadan di madrasah tercinta kita, Madrasah Literasi Miftahul Huda Sumber Nongko Sumber Putih, Kecamatan Wajah. Seperti biasanya pada kegiatan literasi Ramadan ini kita melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Ridhoi. Untuk itu kepada semua peserta, semua pemirsa Miftah TV dimanapun berada, marilah kita ikuti kajian lanjutan dari kitab Lubabul Hadis. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Haji Ridhoi kami aturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dulu dengan wasilah kepada musannif atau muallif kitab ini dengan harapan kajian kitab ini bisa membawa keberkahan kepada kita semua. Ila Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi ila hadratil qur'an wa la hadis sahabati tabi'in ila radhiyallahu wa la hadratil muwazzirin wa hadratil musyafi'in wa hadratil Jamaluddin bin Mutin Masyidin Ustadina Syekh Mansur Syekhulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu MI Tamuda, siswa-siswi dan pemirsa Miftah TV dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis masih dalam bab keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah disampaikan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita akan melakukan suatu hal atau pekerjaan, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan hancur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim maka itu akan terputus, seperti binatang yang ekornya itu terputus. Jadi tidak ada keberkahan di dalam suatu pekerjaan tersebut. Oleh karena itu setiap pekerjaan, setiap amalan, setiap kegiatan apa saja yang baik hendaklah kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan kajian ini, perlu saya bercerita, ada sebuah kisah tentang fadilah dari bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada seorang suami istri, yang istrinya itu adalah setelah mengaji dari keistimewaan, dari keutamaan, dari fadilah bismillahirrahmanirrahim, selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan suaminya itu enggak percaya dengan bismillahirrahmanirrahim. Maklum, dia itu bukan orang Islam. Yang perempuan itu orang yang taat, orang yang rajin ibadah, dan selalu membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam semua kegiatannya, terutama kegiatan yang baik. Suami istri itu adalah pekerjaannya, yang suaminya adalah berdagang. Jadi setiap hari berdagang, kemudian kalau mau berangkat berdagang, yang menyimpan uangnya, kalau dulu itu uangnya itu disimpan dalam sebuah kantongan. Jadi kalau sekarang diletakkan di dompet, kalau dulu kantongan. Jadi yang menyimpan itu istrinya. Jadi mau berangkat berdagang, misalnya mau berangkat ke pasar, mana uangnya dek, ada kantongannya, ini mas. Jadi waktu memberikan pada suaminya itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti siang pulang dari pasar, kantongan itu diberikan pada istrinya, ditampani karo sing wedok mongko dengan istrinya itu sambil membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian meletakkan di tempat penyimpanannya di lemari, membaca bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari dia itu mengawali kegiatannya itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau menyimpan, mau menyerahkan pada suaminya, ketika menerima membaca bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika suaminya itu kan karena nggak percaya, bos kok dididik nojo bismillahirrahmanirrahim, saya kita coba. Jadi dia mau uangnya sudah diserahkan pada istrinya, ya disimpan. Kemudian istrinya itu ketika itu keluar dari rumah, si suami itu kembali ke tempat penyimpanan karena tahu tempat penyimpanannya uang tadi itu diambil oleh suaminya. Tak cukup sih kantongan lagi, tak cemplung nang jero sumur, akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian istrinya itu pulang dari mencuci di sungai, kemudian si suami itu minta kantongan tadi itu pada istrinya. Di kantongan itu aku ini nang pasar, saya mau berangkat ke pasar. Padahal kan sudah diambil oleh si suami tadi, ya dimasukkan ke dalam sumur. Waktu istrinya itu akan mengambil di tempat penyimpanannya, biasanya di lemari, membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Allah mengutus malaikat. Kantongan yang dimasukkan ke dalam sumur itu disuruh ambil oleh malaikat, diletakkan di tempat semula di lemari itu, tempat penyimpanannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru yang sudah dibuang oleh suaminya dimasukkan dalam sumur, ternyata ada di dalam lemari. Sehingga setelah itu si suami itu percaya dengan fadilah, dengan keistimewaan bismillahirrahmanirrahim. Dia bertobat dan dia itu masuk Islam, menjadi orang yang sangat taat. Itu karena keistimewaan, karena fadilah dari bismillahirrahmanirrahim yang luar biasa. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu fadilah dari bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa setiap kegiatan apa saja, terutama yang baik,
kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau menulis, mau membaca, mau keluar dari rumah, mau berangkat ngaji, mau berangkat sekolah, mau kemana saja, mau naik kendaraan, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Pekerjaan, amalan yang kita lakukan itu menjadi berkah dan kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita dijaga oleh para malaikat. Karena apa? Kita awali pekerjaan, kita berjalan atau kita melakukan suatu kegiatan apa saja, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam lanjutan hadis ini masih tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Innallaha satamane Allah taala zayyana iku maes-maesi as-samaa'a ing langit bil kawakib kelawan piro-piro lintang. Wa zayyana al malaikata, wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah al malaikata ing para malaikat bi Jibril kelawan malaikat Jibril. Wa zayyana al jannata lan maes-maesi sapa Allah ing swarga bil huri kelawan bidodari wal kusuri lan piro-piro gedhe. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah al anbiya ing piro-piro nabi bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah al ayyama ing piro-piro dina bi yaumil jum'ati kelawan dina Jumat. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah al layali ing piro-piro wengi bi lailatul qadri kelawan lailatul qadri. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Allah asyura ing pira-pira wulan bi syahri Ramadan kelawan bulan Ramadan. Wa zayyana masajida lan maes-maesi sapa Allah ing pira-pira masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah. Wa zayyana kutuba lan maes-maesi sapa Allah ing pira-pira kitab bil Qur'ani kelawan Qur'an. Wa zayyana al-Qur'ana Bismillahirrahmanirrahim lan maes-maesi sapa Allah ing Quran kelawan Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari hadis ini bahwa Allah menghiasi 10 hal. Jadi ada 10 hal yang dihiasi dengan 10 hal. Yang pertama, bahwa Allah itu menciptakan langit. Jadi langit itu ada 7 lapis. Dihiasi langit itu dengan beberapa planet. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Kalau malam kita melihat ya ke atas langit, maka akan nampak indah dengan apa? Adanya beberapa bintang, ada bulan. Nah, itu adalah hiasan yang diberikan oleh Allah kepada langit. Yang kedua, Allah itu menghiasi malaikat yang jumlahnya itu miliaran bahkan triliunan. Jadi nggak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Yang kita ketahui itu cuma 10 malaikat saja. Padahal jumlah malaikat itu miliaran bahkan triliunan. Jadi saking banyaknya. Nah, malaikat yang jumlahnya banyak itu dihiasi dengan malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril itu menjadi pemimpin, menjadi kepalanya para malaikat. Jadi pimpinannya malaikat itu malaikat Jibril. Sehingga disebut malaikat roh. Jadi tanazzalul malaikatu war roh, itu adalah malaikat Jibril. Yang ketiga, Allah menghiasi surga. Surga itu dihiasi dengan adanya bidadari dan bangunan-bangunan yang sangat megah. Itu hiasannya. Sehingga surga itu akan lebih nampak indah karena di dalam surga ada beberapa bidadari dan bangunan-bangunan yang sangat megah. Kemudian Allah menghiasi para nabi.
Nah, jadi ada yang tahu berapa jumlah nabi itu? Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi itu ada 120.000. Jadi jumlah nabi itu ada 120.000. Nah, kemudian jumlah rasul itu ada 313. Jadi dari 120.000 itu ada yang diangkat menjadi rasul, menjadi utusan oleh Allah, jumlahnya 313. Cuman yang wajib kita ketahui hanya 25. Jadi sama dengan malaikat itu, cuman 10 yang wajib kita ketahui. Jadi nabi yang kita ketahui hanya 25. Kadang 25 saja nggak hafal. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad. Nah, dari jumlah beberapa nabi itu dihiasi dengan apa? Kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi dan menjadi nabi yang terakhir. Kemudian yang berikutnya, Allah menghiasi beberapa hari yang jumlahnya ada 7, itu dihiasi dengan kemuliaan hari Jumat. Jadi ada Jumat, dari 7 hari itu ada yang paling mulia, paling agung, yaitu hari Jumat. Dan Allah menghiasi beberapa malam dengan adanya malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, malam yang lebih utama dari 1000 bulan yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian Allah menghiasi beberapa bulan yang jumlahnya ada 12 itu dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan yang paling mulia sehingga menjadi penghias dari bulan-bulan yang lain. Kemudian Allah menghiasi beberapa masjid yang ada di dunia itu berapa jumlahnya sampai jutaan. Nah, dihiasi dengan kemuliaan yaitu Ka'bah yang ada di Makkahul Mukarramah yang menjadi pusat ibadah umat Islam. Jadi kita sholat harus menghadap ke Ka'bah atau Baitullah. Kemudian Allah menghiasi beberapa kitab. Jadi kitab yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui itu ada 4. Nah, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran. Nah, Allah menghiasi beberapa kitab itu dengan kitab Al-Quran. Dan Allah menghiasi Al-Quran yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran yang jumlahnya ada 30 juz yaitu dikumpulkan dalam surat Yasin. Kemudian surat Yasin dikumpulkan lagi dalam surat Fatihah, dan surat Fatihah dikumpulkan lagi, dilipat lagi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim sehingga Al-Quran yang 30 juz itu dihiasinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah fadilah atau keutamaan dari Bismillahirrahmanirrahim, kemuliaan dari Bismillahirrahmanirrahim sehingga dijadikan sebuah hiasan. Jadi penghias dari Al-Quran, jadi yang jumlahnya ada 30 juz. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka namanya itu ditulis dari golongan orang-orang yang baik. Jadi minal abror, orang-orang yang baik, dan wabari'a minal kufar, dan dibebaskan dari sifat kafir, wanifaki, dan sifat munafik. Orang yang rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim akan dicatat sebagai orang yang baik dan dibebaskan dari sifat kafir dan sifat munafik. Itu beberapa fadilah atau keutamaan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oleh karena itu mulai sekarang kita biasakan
Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim bisa kalian jadikan suatu amalan. Kalau kalian punya hajat misalnya akan menghadapi ujian, kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali Pak? Kalian baca yaitu sebanyak 786. Jadi dibaca 786 itu hitungan abjadin itu loh. Jadi kalau hurufnya Bismillah itu ada 19. Jadi 19 hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Sama tahu ngitung? Pernah menghitung? Nah, jadi coba nanti dihitung berapa? Ada 19 mulai dari ba, sin, mim, kemudian alif, lamnya double h, kemudian alif, lam lagi, ro, kemudian ha, mim, nun, kemudian alif, lam lagi, kemudian ro, ha, dan ya terakhir mim. Jumlahnya ada 19. Jadi kalian baca kalau bisa berapa kali tadi? 786. Insya Allah setelah baca 786 terus berdoa, ya Allah Gusti kula benjing ujian panjenengan paringi gampang kelawan fadilah kelawan barokai Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalian akan diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang manfaat. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab Lubabul Hadis Literasi Ramadan MI Literasi Miftahul Huda hari ini memasuki hari kelima tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dari fadilah Bismillahirrahmanirrahim dari kajian kitab Lubabul Hadis yang hari ini telah kita ikuti, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan, melaksanakan dalam setiap hari, setiap kegiatan, setiap ibadah yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk literasi Ramadan hari kelima hari ini. Kita akan ketemu lagi pada literasi Ramadan besok hari ke-6. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat, panjang umur kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.